Presiden ke-7 RI, Jokowi akhirnya turun gunung untuk menanggapi polemik lama yang kembali mencuat, yakni tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. Hamin 2 sidang atau pada Selasa kemarin, Jokowi terbang dari Solo ke Jakarta untuk menemui tim hukumnya hanya guna membahas kasus ijazah palsu yang menurutnya sudah melewati batas. Yakub Hasibuan, salah satu tim kuasa hukum Jokowi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang menyebarkan narasi soal keabsahan ijazah Jokowi. Kubu Jokowi juga akan melaporkan 4 orang terkait tudingan ijazah palsu. Yakub Hasibuan menegaskan bahwa informasi ini masih sementara dan akan berkembang pada tahap selanjutnya. 4 orang tersebut diduga menyebarkan dan memperkuat narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tim hukum Jokowi pun mempersiapkan langkah-langkah hukum terhadap 4 orang tersebut. Yakub juga enggan menyebutkan apakah 4 orang yang bakal dilaporkan itu merupakan tokoh publik atau warga biasa. Dia juga mengakui belum ada perintah dari Jokowi untuk pelaporan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, Yakub menyebut bahwa jumlah tim hukum yang bakal menangani kasus ini sebanyak 15 orang. Namun polemik dugaan ijazah palsu Jokowi akhirnya dibawa ke ranah hukum. Namun, bukan dari kubu Jokowi, melainkan ormas yang mengatasnamakan diri Pemuda Patriot Nusantara bersama sejumlah relawan Jokowi yang resmi melaporkan dugaan penghasutan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April. Laporan ini menyoroti penyebaran informasi yang dianggap memprovokasi publik terkait keaslian ijazah Universitas Gadjah Mada milik Jokowi yang sebelumnya telah dinyatakan sah oleh pihak kampus. 4 sosok yang dilaporkan tersebut berinisial RS, RSM, RF, dan TT. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja kayaknya guyon-guyon seru. Pak, sini Pak. Sama si Yakub. Ya, bisa. Ya, nanti akan. Ya, tanya langsung aja. Lalu ini gimana Pak? Tim kuasa hukum Rencana ya. berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Komite tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan Komite tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, kemarin yang dari Keputusan Organisasi sedang menanyakan mengenai berkaitan dengan leadership, yang berkaitan dengan urusan sebetulnya nanti ke depannya akan seperti apa. Sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu, enggak. Nah, sudah saya sampaikan 2 kali, tidak ada matahari ke bulan. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga
juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan tip pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Kalau itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau biasa tuh Bang? Atau konten? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan dengan sampel gimana? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk
memverifikasi jasa Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM tadi. Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Mungkin Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan majelis hasilnya selama dipanggil persidangan itu sudah konsultasi dengan tim Sudah. atau Sudah. akan sidang berarti Pak Jokowi? Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah penyidik kita perlihatkan, apakah nanti di muka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tunggu jalur pidana. Kemungkinan. Oke. Kalau penegasan artinya kalau yang minta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap? Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalian meminta itu ke pihak yang berwenang itu bukan menjadi presiden yang buruk? Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya. Di Indonesia kan nggak ada hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada cuma sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup, kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti dari Pak Yakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.